Puji Tuhan. Shalom sahabat-sahabat PD Santana Menteng yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kasih, karena anugerah, karena rahmat, berkat dan pertolongan Tuhan. Maka kita semua boleh ada seperti kita ada hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan berlimpah dalam kehidupan kita. Mari sahabat-sahabat PD Santana Menteng, kita buka hati kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita siap masuk dalam persekutuan doa kita pada hari ini. Mari tenangkan hati, kita pejamkan mata, dan kita tundukkan kepala kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang begitu amat sangat baik. Pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat untuk setiap kami. Kami masuk ke kudusan bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh hatiku, Hatiku tenang berada ini kami dekat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang Kaulah yang pelihara hidup kami. pelihara hidupku. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh hadirat-Mu yang kami perlu Tuhan. Lebih baik satu hari kami diam dalam bait kudus-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat yang lain. Dekat dengan Engkau kami tenang, dekat dengan Engkau kami kuat. Sebab Engkaulah kota benteng, kubu pertahanan kami. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di
mata kami tertuju padamu. Kini mata Haleluya. tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami perlu. Engkaulah Tuhan pengharapan dan kehidupan kami. Kami hidup semua karena pertolongan-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Kami anak-anak-Mu duduk diam, membuka hati, merenungkan, menerima, dan belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Sahabat-sahabat PD Santana terkasih, mari kita buka hati kita terima pewartaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Romo Yandi Buntoro, CDD. Silakan Romo. Halo teman-teman keluarga besar PDKK Santa Ana di Jakarta. Lama tidak jumpa. Saya Pastor Johannes Yandi Buntoro, CDD. Hari ini saya diminta oleh Ibu Elizabeth untuk menyampaikan firman dengan cara merekamnya terlebih dahulu. Mari kita membuka bacaan kita. Injilnya diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakan, Anda juga boleh membaca Alkitab masing-masing. Atau hanya dengan mendengar juga cukup. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang
dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi setelah mendengar bacaan tadi itu, mari kita mencoba membayangkan suasana dan situasi hati para murid pada saat itu. Pertama, Yesus sudah menampakkan diri pada mereka untuk ketiga kalinya. Berarti sudah 2 kali mereka melihat Yesus yang hadir dalam keadaan sudah bangkit. Tapi mereka masih tetap kurang percaya dan tidak bersemangat. Yang mereka lakukan hanya kumpul-kumpul saja. Seperti zaman sekarang banyak orang kumpul-kumpul di warung kopi, di kafe-kafe. Ada yang memang perlu karena mau merundingkan hal-hal yang penting. Ada yang mungkin hanya mau mejeng saja. Supaya orang melihat, saya mampu loh, kamu mampu tidak? Jadi ada macam-macam cara. Nah, kumpul-kumpul para murid ini, jelas kita melihat di sini, dalam suasana hati yang tidak nyaman. Kecewa, putus asa, tidak punya harapan lagi. Padahal Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada mereka. Satu di antaranya Yesus membuktikan pada mereka bahwa ia bisa makan ikan. Artinya dia punya badan. Dia sudah bangkit. Jadi mereka dalam keadaan tidak nyaman. Di antara itu ada satu orang mengambil inisiatif, mengambil keputusan. Daripada hanya duduk-duduk saja, lebih baik kita melakukan sesuatu yang berguna. Mereka adalah nelayan. Jadi hal yang berguna yang bisa mereka lakukan apa? Menangkap ikan. Menghasilkan sesuatu. Jadi dalam hidup kita ini ada banyak orang yang mungkin pernah mengalami kekecewaan, kekalahan, atau penghinaan, merasa dikhianati. Tapi ada tidak melakukan sesuatu? Mungkin hanya diam saja. Itu masih lumayan. Ada yang bereaksi keras. Mungkin mau balas dendam. Mungkin curhat kemana-mana. Mungkin juga sambil curhat, sambil merusak nama baik orang. Meskipun kita katakan bahwa orang yang menyakiti kita, di manalah nama baiknya? Tidak ada nama baik. Tapi minimal orang itu punya kehidupan. Kalau kita menyebarkan nama orang dalam kondisi bahwa ia berbuat salah, berbuat jahat, itu sama saja kita mematikan karakternya. Dan kadang-kadang kita tidak sadari. Karena media sosial ini begitu gampang orang menyebarkan sesuatu hal yang belum tentu benar. Tanpa memikirkan akibatnya akan seperti apa.
Nah, Petrus mengambil inisiatif. Saya pergi menangkap ikan. Dan teman-temannya menanggapi, kami pergi juga. Itu bagus. Terkadang ketika kita sedang galau, sedang terjatuh, ada orang mencoba membangkitkan semangat kita, memberikan harapan pada kita. Apakah kita mampu menjawab, saya ikut. Saya menanggapi apa yang kau ajak kepada kami. Belum tentu kan? Tapi di sini dalam bacaan ini kita melihat murid-murid menanggapi, kami pergi juga. Dan ini paling tidak membuat mereka untuk sementara keluar dari kesedihan mereka. Maka pergilah mereka menangkap ikan. Kalau malam itu mereka berhasil menangkap banyak ikan, mungkin hiburan loh. Tapi ternyata mereka tidak berhasil menangkap ikan pada malam hari. Malam hari adalah waktu nelayan menangkap ikan. Dan mereka adalah nelayan yang profesional, tapi tidak mampu menangkap ikan. Dan tiba-tiba muncul setelah menjelang siang, di pantai ada satu orang berdiri di situ. Orang itu berteriak, anak-anak, kalian punya lauk pauk tidak? Artinya kalian berhasil menangkap ikan tidak? Bagi seorang nelayan profesional, menjawab tidak dapat, ini sangat memalukan. Mengakui kelemahan diri sendiri sangat memalukan. Padahal mereka tidak berhasil menangkap ikan belum tentu karena mereka tidak pintar. Bisa saja mungkin pada saat itu tidak cocok menangkap ikan. Tapi untuk menjawab tidak berhasil, ini sangat tidak gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan pada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat ikan. Ini lebih sulit lagi. Pertama, mengakui kelemahan. Itu sudah sulit. Kedua, diajar sama orang yang bukan nelayan, yang mereka tidak kenal siapa itu. Karena mata mereka belum terbuka. Kalau sudah kenal Yesus, pasti mereka turut. Tapi kan mereka tidak tahu siapa itu. Hanya seorang yang ada di pantai. Kami ini sudah berusaha sepanjang malam tidak berhasil. Masa hanya gara-gara engkau katakan tebarkan jala di kanan, maka akan dapat ikan. Untuk percaya akan hal seperti ini tidak gampang. Ini juga penyakit orang-orang yang pintar. Sekarang banyak orang yang pintar merasa tidak perlu berdoa lagi. Berdoa pun percuma karena tidak dengar suara Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang merasa diri pintar, banyak mendengar suara Tuhan. Ini juga aneh. Tuhan ngomong sama dia, Tuhan pesan ini, Tuhan pesan itu. Kadang-kadang pendapat dia sendiri, dia katakan pesan dari Tuhan. Banyak orang suka menuhankan diri sendiri. Apa yang dia kehendaki, dia mau orang percaya, dan ia katakan itu datang dari Tuhan. Itu banyak sekali. Banyak orang menuhankan diri sendiri. Bahkan perbuatan mereka yang jelas-jelas salah, jelas-jelas menyakiti orang, mereka katakan itu datang dari Tuhan. Itu artinya menuhankan diri sendiri. Ketika kita memaksakan kehendak kita kepada orang, kita sedang bermain sebagai Tuhan. Nah, para nelayan profesional ini ternyata memilih untuk percaya. Bisa saja karena, ya sudahlah, coba-coba, tidak ada ruginya kok. Siapa tahu berhasil. Tapi bisa juga karena sungguh-sungguh percaya. Tapi saya pikir kemungkinan kedua tidak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa yang ngomong itu. Siapa yang menyuruh mereka tebarkan jala di sebelah kanan. Mereka tidak tahu. Dan setelah mereka menebarkan jala, jalannya menjadi berat sekali dan tidak bisa ditarik. Ketika melihat suatu keajaiban terjadi, maka Yohanes langsung merasa
itu Tuhan. Yang lain belum merasa, belum mengenali. Dia bukan mengenali fisik Tuhan, tetapi mengenali apa yang Tuhan buat untuk mereka. Jadi banyak hal-hal baik terjadi pada diri kita. Entah dilakukan oleh orang yang kita sukai atau tidak. Kalau itu baik untuk kita, terutama baik untuk keselamatan jiwa kita. Kita dihindarkan dari dosa. Kita dihindarkan dari melukai hati orang. Itu datang dari Tuhan. Mampu tidak kita melihat bahwa itu Tuhan? Kadang-kadang ada banyak perbuatan baik dilakukan oleh pasangan, oleh teman-teman. Kita merasa, ya sudah wajar-wajar saja. Memang mereka teman saya, memang dia pasangan saya, dia harus melakukan itu. Oh tidak. Mereka juga bisa memilih tidak melakukan. Mereka bisa memilih untuk tidak berkorban bagi kita. Bisa. Anda juga bisa. Bahkan di gereja-gereja, di paroki-paroki. Banyak orang yang memilih untuk tidak melayani. Gereja tidak merasa bahwa mereka tidak pantas. Atau sudah melayani tapi minta balas jasa. Minta dihargai lebih dari orang lain. Banyak orang seperti itu. Tapi ada juga orang yang diam-diam tekun melayani, tidak minta balas jasa apa-apa. Saya pikir yang kedua inilah yang disenangi oleh Tuhan. Yang dianggap Tuhan sebagai hamba yang setia dan pantas. Yohanes mengenali itu. Kenapa? Karena ia dekat dengan Tuhannya. Ia bisa mengkoneksikan antara Tuhan dan perbuatan Tuhan. Dua hal itu. Ada banyak orang hanya kenal Tuhan, tapi tidak kenal perbuatannya. Ada banyak orang kenal perbuatan baik, tapi tidak anggap bahwa itu datang dari Tuhan. Yohanes bisa mengkoneksikan dua hal itu. Kalau ini perbuatan baik, ini datang dari Tuhan. Kalau ini perbuatan buruk, tidak mungkin datang dari Tuhan. Meskipun orang mengatakan, ini saya dengar dari Tuhan loh. Tuhan yang menyuruh saya untuk membunuh orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan, membela nama Tuhan. Ada orang-orang seperti itu kan? Itu artinya tidak mampu mengkoneksikan sesuatu yang benar. Atau mengkoneksikan dengan benar. Yohanes mampu, maka ia merasa itu Tuhan. Ia kasih tahu abangnya, si Petrus itu. Ketika Petrus mendengar itu Tuhan, wow, dia segera berpakaian. Kenapa dia tidak berpakaian? Bukan telanjang, tapi mungkin pakai celana lah ya. Tetapi tidak pakai baju atas. Orang namanya juga sedang kerja, ya tidak perlu pakai baju banyak-banyak. Tidak berpakaian juga melambangkan bahwa ketika kita menemukan diri kita tidak berpakaian, artinya diri kita tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Dengan segala kelebihan kita, juga banyak kekurangan. Maka kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Terlalu banyak orang merasa dirinya banyak pakaian. Pakaian itu apa? Jabatannya, hartanya, mungkin juga kepintarannya. Itu semua pakaian. Ketika merasa diri terlalu hebat, tidak merasa perlu Tuhan lagi. Zaman sekarang ini banyak orang pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Bahkan orang Katolik pun sekarang ini sudah terlalu nyaman ikut Zoom. Misa live streaming, tidak perlu hadir di gereja. Lama-lama diberi kesempatan untuk hadir juga tidak hadir. Padahal ada orang-orang yang pengen hadir, tapi dilarang untuk hadir. Yang bisa hadir malah tidak hadir. Atau ikut live streaming. Itu dijadikan tontonan. Ketika melihat pastor yang muncul, pastor ini pasti khotbahnya tidak menarik, pindah channel.
Ketika pindah channel, ternyata khotbahnya tidak menarik juga, pindah channel lagi. Karena ada banyak pilihan. Jadi ini sedang mengikuti misa atau sedang nonton televisi. Kalau nonton televisi ya begitu, pindah-pindah channel seenaknya. Kalau mengikuti misa, kita bukan mencari apakah khotbahnya menarik atau tidak. Semua khotbah yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, pasti ada pesan Tuhan di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah saya punya tanah yang cukup subur untuk menumbuhkan benih firman yang saya dengar itu? Terkadang tanahnya tidak subur, cari-cari benih terus ganti-ganti benih. Ya tidak tumbuh-tumbuh karena tanahnya tidak subur, bukan benihnya. Ini musim pandemi ini, saya dapat kesempatan untuk goes bersama dengan teman-teman. Sekitar 12-13 orang, satu grup. Dan sambil goes saya dengar banyak cerita tentang pengalaman bersepeda. Ada orang-orang yang sepedanya mahal, berapa puluh juta. Saya tanya kelebihannya apa. Karena ini ringan. Kalau mendaki lebih gampang karena ringan. Karena itu harganya mahal. Pertanyaan saya, kalau sepeda sudah terlalu ringan, ketika engkau menaikinya tidak ada banyak usaha, apakah engkau masih bersepeda itu namanya? Apakah engkau masih berolahraga? Yang namanya mendaki, ya pasti berat lah. Apalagi jika berat badannya sendiri sudah berat. Jadi bukan masalah sepeda, masalah berat badan ini. Kalau engkau mau lebih ringan, ya kurangi berat badanmu, banyak latihan. Bukan ringankan sepeda, badan makin besar. Kan ada orang bersepeda berapa puluh kilometer, habiskan kalori 700. Setelah itu, makan-makan, masuk kalori lebih banyak lagi. Ya, lebih baiklah daripada tidak olahraga. Tapi apakah akan mencapai hasil yang maksimal? Saya pikir tidak. Sehatnya mungkin dapat. Tapi ingat, makan berlebih mungkin bikin kita tidak sehat. Jadi jangan cari benih mana yang baik. Semua benih dari Tuhan itu baik. Tapi tanah ini loh, siapkan tanah yang subur. Jangan biarkan tanah kita seperti tanah di pinggir jalan. Atau tanah yang tipis. Itu. Nah, Petrus, dia menyadari bahwa dia sedang tidak berpakaian. Karena itu Tuhan, dia harus sopan. Maka dia berpakaian. Artinya apa? Ketika menghadap Tuhan, kita perlu ada persiapan. Jangan pikir nanti ketika kita mati, karena sudah dibaptis, sudah ikut misa, pasti selamat. Belum tentu. Apakah kita sudah melengkapi diri kita dengan pakaian pesta, karena mau ke pesta Tuhan? Atau hidup kita hanya biasa-biasa saja? Di KTP memang Katolik, tapi tidak ada jasa apa-apa. Diminta bantu untuk melayani juga tidak mau. Alasannya banyak sekali. Apalagi dimintain derma. Oh, lebih sulit lagi. Pertanyaan saya, mana bajumu? Mana perlengkapanmu? Nah, Petrus dia mengenakan baju. Lalu dia terjun. Terjun untuk apa? Bukan malu. Terjun untuk memeriksa keadaan jala itu. Bagaimana mengangkatnya. Dan mereka memutuskan ini perlu bantuan. Maka dipanggillah perahu-perahu lain yang juga murid-murid Yesus kebetulan untuk membantu. Memanggil orang lain membantu, ini ada resikonya juga. Resikonya adalah kemungkinan orang akan ikut campur keputusan kita. Dalam kepanitiaan perayaan Paskah atau Natal kita lihat, itu orang-orang terpilih. Apakah mereka mampu bekerja sama?
harus dilihat apakah mampu merendahkan diri mendengar pendapat orang lain. Kalau pendapat sendiri yang mau ditonjolkan, ya pasti tidak akur. Bahkan bukan tidak mungkin orang menjadi musuh setelah jadi panitia, saling bermusuhan. Itu sering terjadi. Itu sangat menyedihkan. Atau kecewa, saking kecewanya tidak mau masuk gereja lagi. Jadi memanggil orang membantu ini ada resikonya. Tentu ada kebaikannya juga. Kedua, memanggil orang membantu berarti harus siap membagi kepada orang juga. Memberikan kesempatan pada orang untuk berkarya. Jadi jangan menjadi orang yang apa-apa dikerjakan sendiri. Kasih kesempatan pada orang. Meskipun kadang-kadang makin dibantu makin repot. Orang Tionghoa punya pepatah, Yue pang yue mang. Makin dibantu makin merepotkan. Tapi memberikan kesempatan artinya saya siap untuk berkorban. Kalaupun bantuannya datang dan ternyata ada kerepotan-kerepotan, saya siap menerimanya. Ini memberikan kesempatan pada orang. Dan datanglah perahu-perahu lain ikut mengangkut ikan itu. Dan ketika mereka sudah menepi ke pantai, Yesus ternyata sudah punya perapian, sudah punya arang yang sudah nyala, sedang bakar ikan. Pertanyaannya adalah, kenapa dia bertanya pada murid-murid tadi, kalian punya lauk pauk tidak? Dia sudah punya ikan kok. Tuhan selalu mau kita berpartisipasi dalam karyanya. Tuhan sendiri punya karya. Ia mau kita juga memberikan bagian kita ikut berkarya di situ. Yesus sudah pernah memberikan pengalaman pada mereka. 5 roti, 2 ikan menjadi begitu banyak. Tentu saja dia bisa buat sekali lagi, tidak ada masalah. Tapi mengapa dia seakan-akan minta murid-muridnya menyiapkan ikan untuk dia? Atau untuk mereka sendiri. Karena ia mau orang ikut berpartisipasi. Jangan terus minta-minta tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Banyak orang model begitu. Nuntut macam-macam di gereja. Tapi dia sendiri tidak buat apa-apa. Kalau ada orang berbuat, dia kritik habis-habisan. Seakan-akan dia yang paling pintar. Ketika diminta untuk melayani, dia lari jauh-jauh. Karena dia tahu bahwa melayani pasti ada banyak resikonya. Itulah wajah umat manusia seperti itu. Jadi mereka diminta untuk membawakan beberapa ekor ikan. Tidak banyak ya, karena memang mereka tidak banyak. Tidak perlu semua ikan. Kan mereka tadi harus bagi pada orang lain. Jadi sebagian harus mereka jual supaya punya penghasilan. Hanya sebagian dibawa pada Tuhan. Kita juga sama. Apakah kita diminta oleh Tuhan menyerahkan seluruh harta yang Tuhan titipkan pada kita? Tidak. Sebagian saja. Bahkan waktu pun dia minta sebagian saja. Satu kali Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak bisakah kalian berdoa bersama aku atau berjaga 1 jam saja? 1 jam saja. Hidup punya 24 jam sehari. Tuhan minta 1 jam. Kalau bisa lebih tentu bagus. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah sia-sia. Atau sebaliknya, ketika kita bekerja, kita menyadari saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Karena saya mau memuliakan Tuhan, maka saya tidak boleh curang. Maka saya tidak boleh menyakiti orang karena pekerjaan saya ini. Kalau orang menyadari, pasti tidak akan terjadi kecurangan. Tidak ada orang akan disakiti karena menyadari itu. Mereka hanya membawa beberapa ekor ikan. Lalu makanlah bersama. Ikannya yang tertangkap setelah dihitung
ada 153 ekor. Itu tentu adalah suatu simbol saja. Tidak mungkin ya, satu jala besar yang begitu sulit diangkat hanya 153 saja. Itu adalah simbol. Dalam Alkitab memang ada banyak simbol-simbol yang perlu dijelaskan. Ada macam-macam penjelasan tentang 153 itu. Misalnya ada ahli yang mengatakan bahwa itu dari bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani setiap kata itu ada nilainya, ada angkanya. Kalau di jumlah 153, mereka cari-cari akhirnya menemukan kata Ani Elohim. Akulah Allah. Ini tentu ada hubungannya dengan peristiwa tadi itu, yaitu bahwa karena Allah memerintah, maka pasti ada hasil. Yang diperlukan hanya percaya kepada Allah yang memerintah itu. Ini makna yang pertama. Tapi masih ada yang lain. Ada ahli mengatakan bahwa ini yang paling banyak diterima, bahwa zaman itu yang diketahui jenis ikan ada 153 macam. Kemudian setelah itu ya pasti lebih banyak lagi ditemukan. Tapi apakah itu menjamin kebenarannya? Tidak juga. Tapi ini sekali lagi simbol bahwa segala jenis ikan sudah tertangkap. Artinya Tuhan mau mereka menyebarkan Injil atau menangkap manusia dari semua jenis manusia. Dari seluruh dunia. Itu maksudnya. Dan mengapa menebarkan jala di sebelah kanan? Kenapa tidak kiri? Ini juga ada simbolnya. Ketika penghakiman terakhir, Tuhan memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kanan, domba sebelah kiri. Bukan berarti kambing pasti jahat. Itu hanya simbol, hanya lambang saja. Sama seperti ular, lambang setan, hanya lambang. Ular ini kalau tidak diganggu ya tidak ganggu orang sebenarnya. Kecuali dia lapar, dia perlu makanan. Jadi jangan dikit-dikit lihat ular, oh setan. Ada orang yang tidak mirip ular, tidak sio ular juga. Muka baik-baik, tapi otak jahat. Tidak harus jadi ular baru jadi orang jahat. Itu adalah simbol kejahatan. Simbol saja. Maka yang sebelah kanan, ini domba-domba. Yang diselamatkan ini. Yang memilih untuk diselamatkan adalah domba. Maka tebarkan jalamu di sebelah kanan. Selamatkanlah yang mau diselamatkan. Orang yang tidak mau diselamatkan, ya sudah biarkan dia saja. Kita menginjili sampai berbuih-buih mulut kita, tidak berhasil juga. Ya sudahlah, biarkan saja. Doakan. Dengan belas kasih Tuhan, mungkin doa kita akan membantu dia untuk bertobat. Kita jangan memutlakkan bahwa orang yang tidak mungkin bertobat. Paulus yang begitu jahat membunuh orang-orang Kristen pun bertobat. Petrus termasuk yang bertobat karena menyangkal gurunya, tapi dia bertobat. Jadi kita tidak bisa menilai orang ini pasti tidak bisa bertobat. Doakan. Tuhan punya kuasa. Dan sekalipun ikannya begitu banyak, bebannya besar, tapi jala tidak koyak. Tidak koyak ini artinya apa? Bahwa gereja punya prinsip yang tidak pernah berubah. Meskipun mengatur begitu banyak manusia, agama yang umatnya paling banyak ini Katolik, seluruh dunia. Meskipun begitu banyak manusia, begitu banyak kepala, beda-beda pikiran, tapi prinsip gereja tidak pernah berubah. Gereja tetap punya prinsip. Bukan umatnya suka ini lalu ikut itu. Umatnya punya budaya ini lalu ikut budaya itu. Tidak. Tetap ada prinsip. Gereja menghargai budaya,
Tetapi tidak semua budaya bisa diterima. Kalau ada budaya yang membuat kita berdosa, membuat kita jauh dari Tuhan, atau menduakan Tuhan, gereja menolak itu. Tetapi kalau ada budaya yang membuat kita lebih mencintai orang, lebih mencintai orang tua, lebih tahu berbakti kepada atasan, gereja menerima itu. Maka dari bacaan kita pada hari ini ada banyak hal yang bisa kita petik. Setelah ini Anda bisa saling berdiskusi, tapi mohon maaf tidak bisa tanya jawab. Nah, ini disiarkan secara tidak langsung. Doa semoga kita menjadi orang-orang yang pertama, menyadari kehadiran Tuhan. Kedua, menyadari kelemahan diri sendiri, sehingga rela membuka diri untuk Tuhan. Ketiga, berusaha melakukan perintah Tuhan, mewartakan Injil dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali menemukan Tuhan. Karena sudah lama banyak orang tidak berhasil menemukan Tuhan. Merasa ke gereja, tapi kok tidak rasa apa-apa ya. Tapi begitu diajak ke gereja yang bising-bising, yang ada band, banyak pertunjukan, ada artis, baru merasa sesuatu. Pertanyaannya, kita mencari Tuhan atau mencari kebisingan? Di gereja Katolik pun sudah mulai bising. Ya. Banyak sekali petugas atau mungkin pastor beratraksi dalam misa. Hati-hati. Itu bisa menarik orang bukan pada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Kita saling mengingatkan saja, saling mendoakan. Semoga kita dihindarkan dari ambisi untuk memuliakan diri sendiri. Hanya Tuhan yang pantas dimuliakan. Semoga Santa Ana, pelindung PDKK kita ini, mendoakan kita juga. Sebagaimana Ana dan Yoakim merawat Bunda Maria, sehingga ia menjadi satu pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan putranya. Semoga Santa Ana membimbing kita juga, agar kita pun mampu melahirkan karya-karya yang baik, keturunan-keturunan yang baik, aksi-aksi yang baik, untuk melahirkan sesuatu yang baru, yang baik bagi dunia pula. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sering menilai sesuatu dari segi kuantitas. Kalau dapat banyak hasil, maka itu satu kesuksesan. Kalau banyak menderita, maka itu satu kegagalan. Hari ini Engkau mengajar kami dalam Injil, bahwa ketika Engkau ada, ketika Engkau hadir, maka ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang baik, yang luar biasa yang akan terjadi. Yang diperlukan dari kami hanya percaya dan bertindak. Selebihnya Engkau akan menyempurnakannya. Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna. Sempurnakanlah kami. Bantulah kami untuk juga berusaha mengambil bagian di dalam karya penginjilan, di dalam karya kebaktian yang baik bagi bangsa di dunia. Berkati dan lindungi keluarga kami, berikan kesehatan, bantu kami untuk menjaga diri, agar kami juga mampu menjaga orang lain. Tambahkan senantiasa kerukunan, terutama di dalam PDKK kami ini, agar kami yang melayani jangan sampai memberikan contoh buruk
kepada orang-orang yang kami layani, tetapi kami juga mampu dengan rendah hati melakukan tugas kami, sehingga menarik banyak orang untuk datang kepadamu, untuk diselamatkan, untuk diubahkan, untuk mendapatkan kembali hidup yang baru. Mari kita mohon berkat bagi keluarga besar PDKK Santa Ana. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian teman-teman, perjumpaan kita cukup singkat dan memang tidak bisa bertatap muka, kita harus maklumi ini. Semoga membawakan manfaat dan kemajuan bagi hidup kekristenan kita. Tuhan memberkati Anda semuanya. Puji nama Tuhan, sebuah pewartaan firman Tuhan yang sangat luar biasa dan tentunya boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan lewat pewartaan firman tadi, boleh lambaikan tangan? Yes, puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan, Allah kita yang telah berfirman, yang telah menghidupi dan merahmati kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang merupakan kekuatan dan kehidupan buat kita semua. Atas nama PD Santa Ana Menteng, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Yandi Buntoro CDD. Biarlah karena rahmat dan anugerah Tuhan, Romo tetap semangat, tetap sehat, dan tetap setia dalam karya pelayanan Romo. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, persekutuan doa bulan ini telah selesai. Tetapi jangan lupa untuk kita terus menikmati hadirat Tuhan lewat kanal YouTube dari PD Santa Ana Menteng. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa search di YouTube, cari PD Santa Ana Menteng. Di like, di share, dan jangan lupa di subscribe juga dan bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa diupdate terus dengan pujian, dengan penyembahan, dengan firman yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup untuk setiap kita. Sekali lagi jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, bunyikan loncengnya. PD Santa Ana Menteng. Sampai berjumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.